Deep blue sea, baby, deep blue sea. Deep blue sea, baby, deep blue sea. Deep blue sea, baby, deep blue sea. It was Willie Watt got drowned in the deep blue sea. 1000 kunang-kunang di Manhattan. Mereka duduk bermalas-malasan di sofa. Marno dengan segelas scotch dan Jen dengan segelas martini. Mereka sama-sama memandang keluar jendela. Bulan itu ungu, Marno. Kau tetap hendak memaksaku untuk percaya itu. Ya, tentu saja kekasihku. Ayolah akui, itu ungu bukan? Kalau bulan itu ungu, apa pula warna langit dan mendungnya itu? Oh, aku tidak ambil pusing tentang langit dan mendung. Ayolah, bilang, ungu. Kuning keemasan. Setan, besok aku bawa engkau ke dokter mata. Marno berdiri, pergi ke dapur untuk menambah air serta es ke dalam gelasnya. Lalu ia duduk kembali di sofa di samping Jen. Kepalanya sudah terasa tidak betapa enak. Marno sayang. Iya Jen. Bagaimana Alaska sekarang? Alaska? Bagaimana aku tahu? Aku belum pernah ke sana. Maksudku hawanya pada saat ini? Oh, aku kira tidak sedingin seperti biasanya. Bukankah di sana ada summer juga seperti di sini? Mungkin juga. Aku tidak pernah berapa kuat dalam geografi. Gambaranku tentang Alaska adalah satu padang yang amat luas. Dengan salju, salju dan salju. Lalu di sana-sini rumah-rumah orang Eskimo bergunduk-gunduk seperti es krim vanili. Aku kira sebaiknya kau jadi penyair, Jen. Baru sekarang aku mendengar perumpamaan yang begitu puitis. Rumah Eskimo seperti es krim vanili. Tommy, suamiku. Bekas suamiku. Kau tahu, maukah kau membikinkan aku segelas? Ah, kau tidak pernah bisa bikin martini. Bukankah kau selalu bingung? Martini itu campuran gin dan vermouth. Atau gin dan bourbon? Aku harus bikin sendiri lagi ini. Dengan susah payah Jen berdiri dan dengan hati-hati berjalan ke dapur. Suara gelas dan botol beradu terdengar berdentang-dentang. Bekas suamiku, kau tahu. Iya, ada apa dengan dia? Aku merasa dia ada di Alaska sekarang. Di Alaska. Coba bayangkan, di Alaska. Tapi minggu yang lalu kau bilang dia ada di Texas atau di Kansas. Atau mungkin di Arkansas. Aku bilang, aku merasa Tommy berada di Alaska. Oh. Mungkin juga dia tidak di mana-mana. Marno berdiri, berjalan menuju ke radio, lalu memutar knopnya. Kemudian duduk kembali di sofa. Marno manisku. Iya, Jen.
Bukankah di Alaska ada adat menyuguhkan istri kepada tamu? Iya, aku pernah mendengar orang Eskimo dahulu punya adat istiadat begitu. Tapi aku tidak tahu pasti apakah itu betul atau karangan guru antropologi saja. Aku harap itu betul. Sungguh, darling, aku serius. Aku harap itu betul. Kenapa? Sebab aku tidak mau Tommy kesepian dan kedinginan di Alaska. Tetapi bukankah belum tentu Tommy berada di Alaska? Dan belum tentu pula sekarang Alaska dingin. Tetapi aku tidak mau Tommy kesepian dan kedinginan. Maukah kau? Sudah tentu tidak, Jen. Sudah tentu tidak. Kau anak yang manis, Marno. Marno mulai memasang rokok, lalu pergi berdiri di dekat jendela. Langit bersih malam itu, kecuali di sekitar bulan. Beberapa awan menggerombol di sekeliling bulan hingga cahaya bulan jadi suram karenanya. Dilongokkannya kepala ke bawah dan satu belantara pencakar langit tertidur di bawahnya. Sinar bulan yang lembut itu membuat seakan-akan bangunan-bangunan itu tertidur dalam kedinginan. Rasa senyap dan kosong tiba-tiba terasa merangkak ke dalam tubuhnya. Marno. Iya, Jen. Aku ingat Tommy pernah mengirimi aku sebuah boneka Indian yang cantik dari Oklahoma City beberapa tahun yang lalu. Sudahkah aku ceritakan hal ini kepadamu? Aku kira sudah, Jen. Sudah beberapa kali. Oh, kau tahu, Marno? Apa? Empire State Building sudah dijual. Iya, aku sudah membaca hal itu di New York Times. Bisakah kau membayangkan punya gedung yang tertinggi di dunia? Tidak. Bisakah kau? Bisa. Bagaimana? Tak tahulah. Tadi aku kira bisa menemukan pikiran-pikiran yang cabul dan lucu. Tapi sekarang, entahlah. Kalau saja. Kalau saja apa, kekasihku? Kalau saja ada suara jangkrik mengerik dan beberapa katak menyanyi dari luar sana. Lantas? Tidak apa-apa. Itu akan membuatku lebih senang sedikit. Kau anak desa yang sentimental. Biar. Maaf, Jen. Aku kira Scotch yang membuat itu. Tidak, sayang. Kau merasa tersinggung. Maaf. Marno terkejut karena kata biar itu terdengar sekali keras keluarnya. Marno mengangkat bahunya karena dia tidak tahu lagi apa yang mesti diperbuat dengan maaf yang berbalas maaf itu. Sebuah pesawat jet terdengar mendesau keras lewat di atas bangunan apartemen jet. Jet keparat. Jen mengutuk sambil berjalan terhuyung ke dapur. Dari kamar itu, Marno mendengar Jen keras-keras membuka keran air. Kemudian dilihatnya Jen kembali, mukanya basah, di tangannya segelas air es. Marno, pernahkah kau punya keinginan? Lebih-lebih dalam musim panas begini, untuk telanjang lalu membiarkan badanmu tenggelam dalam sekali di dasar laut yang teduh itu, tetapi tidak mati, dan kau bisa memandang badanmu yang tergeletak itu dari dalam sebuah sampan?
Hah? Maafkan aku kurang menangkap kalimatmu yang panjang itu. Bagaimana lagi, Jen? Oh, lupakan saja. Aku cuma ngomong saja. Marno, kita belum pernah jalan-jalan ke Central Park Zoo ya? Belum, tapi kita sudah sering jalan-jalan ke parknya. Dalam perkawinan kami yang 1 tahun 8 bulan tambah 11 hari itu, Tommy pernah mengajakku sekali ke Central Park Zoo. Aku ingat kami berdebat di muka kandang kera. Tommy bilang cimpansi adalah kera yang paling dekat kepada manusia. Aku bilang gorila. Tommy mengatakan bahwa sarjana-sarjana sudah membuat penyelidikan yang mendalam tentang hal itu. Tetapi aku tetap menyangkalnya karena gorila yang ada di muka kami mengingatkan aku pada penjaga lift kantor Tommy. Pernahkah aku ceritakan hal ini kepadamu? Aku kira sudah, Jen. Sudah beberapa kali. Oh Marno, semua ceritaku sudah kau dengar semua. Aku membosankan ya Marno? Marno tidak menjawab karena tiba-tiba saja dia merasa seakan-akan istrinya ada di dekat dia di Manhattan malam itu. Adakah penjelasannya? Bagaimana satu bayang-bayang yang terpisah beribu-ribu kilometer bisa muncul begitu pendek? Marno, kau harus berterima kasih kepadaku. Aku telah menepati janjiku. Apakah itu, Jen? Aku telah belikan engkau piyama. Ukuranmu medium large, kan? Dan Jen seperti seekor kijang yang mendapatkan kembali kekuatannya masuk ke dalam kamarnya. Beberapa menit kemudian dengan wajah berseri, dia keluar kembali. Aku harap kau suka pilihanku. Ini piyama yang cantik, Jen. Akan kau pakai saja malam ini. Aku kira sekarang sudah cukup malam untuk berganti dengan piyama. Jen, aku belum tahu apakah aku akan tidur di sini malam ini. Oh, kau banyak kerja? Tidak seberapa sesungguhnya, cuman tak tahulah. Kau merasa tidak enak badan? Aku baik-baik saja. Aku tak tahulah, Jen. Aku mengerti, sayang. Aku tak akan bertanya lagi. Terima kasih, Jen. Aku kira aku pergi saja sekarang, Jen. Kau akan menelpon aku hari-hari ini, kan? Tentu, Jen. Kapan aku bisa mengharapkan itu? Aku belum tahu lagi, Jen. Segera aku kira. Kau tahu nomorku kan, Eldorado? Aku tahu, Jen.